gue tuh nulis nggak kata per kata, langsung pointer dari awal. Karena gue menyadari gue tuh lebih bisa merangkai kata daripada menghafal kata. Nggak boleh tuh justru kayak begitu. Iya, jadi kalau mau stand up aja. Pilih salah satu. Stand up toh juga olahraga kok. Kan kita keringetan kan kalau ngebom. Di Moji, episode siapa gue lupa, intinya yang main Bang Abadi. Oke. Bang Abadi tuh lagi stand up, di komen ada yang nge-copy ulang materi Bang Abadi. Dia bilang, "Bang, harusnya tuh lu setup ini, dar." Dia ngetik panjang banget. Ada satu ketakutan yang dimiliki sama hampir semua komik baru. Apa itu? Kesunyian. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika komik di panggung ngelempar setup yang dirasa kepanjangan, penonton kan diem nih. Terus kemudian dia panik. Padahal harusnya nggak begitu. Nah, ada satu komik di samping gue nih yang bisa dibilang udah dikenal dengan setup-setup yang panjang. Artinya dia berani tuh menantang kesunyian itu. Renaldi Bahar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang Ram. Baik. Kamu baik? Baik juga, alhamdulillah. Lagi ngapain nih? Sekarang nih, aktivitasnya nih? Lagi nggak ada aktivitas. Mempersiapkan suci kan? Mempersiapkan suci dan ini kan tahun baru Bang Ram. Kita harus memulai hidup yang baru. Ya? Betul, harus produktif. Kemarin juga tanggal 1, 2026, alhamdulillah ada kerjaan. Wih. Jadi memulai awal tahun dengan baik lah, harusnya berakhir dengan baik ya. Iya. Renaldi nih. Lebih seneng dipanggil Ray, Aldi atau Aldi? Sebenarnya orang-orang tuh manggil gue tuh salah, ada Ray, ada Di, manggil gue tuh Nal. Oh, kenapa? Renal. Oh, karena dipotong dari situ. Renaldi. Nal. Kenapa gitu. kenapa Di nggak mau? Enggak mau karena kayak bukan nama gue aja. Iya ya, ada kadang kayak gitu ya. Iya. Makanya kenapa tuh di setiap materi gue juga, setiap ada conversation, gue selalu manggil diri gue Nal. Oh, jadi lo kayak mengedukasi orang ya. Lo kalau manggil gue itu Nal, gitu. Betul. Iya. Sama sih. Kalau di gue tuh kan Rama ya. Potongannya pasti kalau nggak Ram, ya Ma gitu. Gue paling nggak suka Ma, nggak suka gue tuh. Iya kan? Ma kan kayak manggil Ma ya. Nah, iya betul. Ma. Tapi emang ada yang manggil Ma ya? Ada anjir. Itu penggalan. Kalau yang manggil gue Ray masih gue maklumin. Karena betul Ray itu salah satu nama juga yang banyak orang punya. Iya betul. Jadi penggalannya emang antara Ray sama Nal atau enggak Aldinya. Gue memilih yang di tengahnya, Nal. Kayaknya itu penggalan yang paling bener deh. Gue tuh bisa dibilang mungkin termasuk terlambat mengenal lu nih. Sorry banget nih gue nih. Enggak. Kayaknya emang enggak terlambat deh. Emang belum. Enggak dong. Gue tuh ya paling baru tahu lo ya Somasi sebenarnya. Di Somasi itu termasuk telat dong. 2024. Iya. Oh iya betul. Cuman sorry nih bukan body shaming ya. Pada saat itu lu masih kurus tuh. Nah itu dia betul. Kan tadi gue sempat mention tuh pas kita ngobrol tadi. Oh itu ada masalah yang sama itu ya? Kesehatan itu. Kesehatan itu ya. Jadi dari situ tuh. Jadi penyakit lo itu membawa pengaruh ke berat badan juga sebenarnya. Oh iya. Karena itulah yang tadi gue bilang. Tiroid itu mereproduksi makanan tuh terlalu cepat. Dibanding orang lain. Jadi makanan tuh bukan jadi daging, malah jadi stamina aja. Dan staminanya pun cepet capek. Oh. Betul. Jadi sekarang justru emang sebaiknya begini? Gue alhamdulillah udah kembali ke berat normal. Oh. Ini normal segini? 76, 78, 77 lah. Tapi ketika misalnya lo hajar sama olahraga, mungkin bisa balik lagi kayak dulu nggak? Gue tuh belum boleh olahraga sama dokter 2 tahun. Oh belum boleh? Belum boleh beraktivitas. Sebenarnya boleh beraktivitas berat, cuma yang intens kayak olahraga gue tuh futsal dari dulu Bang. Oh. Dokter pun bilang, iya masalahnya ini berbandingan terbalik sama kerjaan. Jadi kerjaan gue kan stand up ya. Stand up tuh kan memacu jantung ya sebelum naik ya. Yeah. Ditambah olahraga, jadi kayak itu ada double combo yang sport jantung gitulah. Oh. Jadi nggak boleh tuh justru kayak begitu. Iya, jadi kalau mau stand up aja. Pilih salah satu. Stand up toh juga olahraga kok. Kan kita keringetan kan kalau ngebom. Bener. Bukan kalau ngebom aja sih. Gue sih kalau sebelum naik aja udah keringetan juga itu. Oh, gue enggak sih. Enggak sih ya? Panggung biasanya. Ini udah nunjukin jam terbang dong guys. Oh bukan. Bukan Bang, karena gue orang susah berkeringat aja kayaknya deh. Oh. Tapi ngomong-ngomong jam terbang, emang sebenarnya lu udah berapa lama stand up? Kalau di komunitas gue baru tuh. Gue di Depok komunitas tuh 2022 apa ya? Kalau di Depok? Iya. Stand up pertama kali dijuriin Bang Lolo. Bahkan gue belum komunitas, gue lomba. Jurinya Bang Lolo. Langsung gitu. Lomba? Iya, juara 1 alhamdulillah.
Oh, itu lomba apa? Ada Perbanas di kampus. Lomba Di antar kampus mahasiswa. lu? Iya. Lu dulu kuliah Perbanas? Iya, betul. Tahun 2021 itu masih di situ? Enggak. 2016. Gue masuk Perbanas tuh 2015. Oh, itu belum masuk komunitas? Belum. Tapi lu udah stand up? Udah stand up 2016. Dan juara? Dan juara 1. Belajar dari mana lu? Ngejob sebelum komunitas. Gue ada beberapa job yang gue dapet tuh sebelum komunitas. Oke. Masih ada video sampai sekarang tuh. Masih ada videonya? Iya. Ada video stand up gue 2017, ada yang 2018. Kayak, anjir gue belum komunitas tapi gue udah kerja dari stand up. Gila. Berarti kan lu udah nguasain teknik-teknik ya tuh? YouTube. Gila. YouTube siapa yang lu tontonin? Oh, hampir sama Suci kayak komik. pokoknya? Hampir sama kayak komik semua sih. Dia pasti bilang Bang Radit kan. Ya sama gue juga Bang Radit. Bahkan gue ada tweet tuh 2012. Gue inget banget. Bahkan gue pin sekarang tweetnya. Itu tuh 1 bit potongan Bang Radit. Jangan suka mengkotak-kotakan laki-laki. Nah itu premisnya dia tuh. Itu gue tweet karena anjir gue relate banget kayaknya soalnya banyak banget cewek yang mengkotak-kotakan laki-laki pada saat itu. Oke. Berarti Gimana kayaknya kotak-kotakan gimana maksudnya? Nah itu gue lupa tuh sambungan beatnya kayak gimana. Intinya itu yang memorable premisnya di gue, makanya itu yang bikin gue stand up kayaknya. Yang gue suka banget itu. Bang Radit waktu itu di mana ya? Komedi Cafe. Apa yang di mana lupa gue. Yang awal-awal di stand up atau? Iya awal-awal di Bandung juga ada tuh videonya di YouTube masih banyak. 2015 berarti bisa dibilang awal. Atau lebih lama lagi? Kalau nonton Bang Radit dari 2012 sih kayaknya ya. Nontoninnya? Tapi, iya berani nyoba stand up-nya tuh. Bahkan dulu gue di sekolah tuh ada lomba stand up, gue belum berani ikut. Di sekolah? Tahun di segitu? SMA, 2014 berarti gue SMA. Kelas 3. 2014 tuh ada lomba stand up, gue belum berani ikut. Sekolah di sini, di Jakarta? Iya betul, di Pejaten. Di SMK 47. Itu tuh ada lomba stand up, gue belum berani ikut. Nah berani ikutnya tuh pas udah kuliah. Kuliah ikut? Gue lupa bawa sih, padahal ini deket rumah ya. Gue masih punya buku materi gue dulu pas gue lomba yang 2016. Oke, lo ikut lomba. Dan itu gue juara bukan karena lucu. Gue inget banget komentar Bang Lolo. Makanya kemarin gue sempet yang di Moji tuh flashback sedikit sama Bang Lolo. Kayak reminder Bang Lolo kalau dia tuh pernah ngejurin gue. Kayak gue ingetin kata-katanya, dia bilang, oh iya aku inget. Jadi waktu itu kata Bang Lolo, kau ini juara bukan karena lucu. Lucu ya oke lah lucu, tapi belum selucu itu. Tapi di antara semua peserta cuma kau yang nulis. Berarti emang udah benar-benar nulis ya dari saat itu ya? Udah nulis. Dan hanya belajar dari nonton di YouTube? Nonton YouTube. Jadi benar-benar ngebedah dong? Komik ini, oh caranya begini untuk bikin suatu beat gitu? Kayaknya iya. Kayaknya iya? Kayaknya iya sih. Iya. Karena kalau dilihat dari buku materi itu, benar-benar, bahkan udah nggak kayak gitu gue sekarang nulisnya Bang. Gue tuh nulis materi sekarang nggak nulis kata per kata. Oh ya? Udah poin-poin aja? Iya langsung poin dari awal. Wow. Makanya udah beda ya? Makanya setup gue tuh beda. Kalau dulu bener-bener kata per kata, verbatim dulu tuh. Bahkan dulu gue udah tahu teknik yang sekarang dipakai Bogor. Karena kayaknya belajar waktu itu gara-gara ngeliat YouTube Bang Remin juga sih. Jadi di sini setup, di sini punchline. Iya, tabel-tabel. Dulu, sekarang udah nggak begitu. Iya, kayaknya gue nggak bisa dan nulis kayak gitu, bodoh. Sumpah karena nyobain beberapa kali nulis gitu ngeblank gue di panggung. Kayaknya rata-rata komik yang gue kenal gitu deh. Awal-awal nulis tabel, tapi akhirnya ngerasa kayaknya nggak bisa gue nulis begini gitu deh. Baru ngomong begitu deh. Betul. Berarti bukan buat semua orang tuh cara itu tuh. Kayaknya. Itu dia. Nah, tapi tujuan lo awal waktu itu istilahnya stand up apa sih sebenarnya? Dijebak. Hah? Iya, gue tuh cerita ke teman-teman gue kalau gue tuh suka stand up. Tiba-tiba gue didaftarin lomba. Waktu di Perbanas itu? Iya, karena 2016, 2015 tuh gue masuk Perbanas tuh 2004. Iya, segitulah 2015. Lagi Suci 5 kan, Bang Diki tuh ditontonin semua sama teman-teman gue gitu. Bang Diki Divi, terus Bang Regen. Ditontonin? Iya, kita nonton di YouTube gitu Suci, rerun-rerunnya Suci, kita nontonin. Terus gue bilang sama mereka, kayak gue suka stand up udah dari dulu nih, 2012 gue nontonin apa segala macam. Lo bilang gitu? Iya, tiba-tiba didaftarin sama dia. Nih lomba stand up ya, di Natalis, inget banget waktu itu. Main daftarin aja tuh? Daftar. Tapi lo udah punya materi waktu itu? Belum. Pas habis mereka bilang daftarin, baru tuh gue nontonin ulang. Maaf Bang. Gak apa-apa. Waktu itu gue nontonin ulang, baru akhirnya, oh berarti stand up nih keresahan, apa aja nih keresahan gue waktu itu. Gitu. Berapa menit tuh? 5. Wah gila, langsung 5 menit. 5 menit. Dan gak 1 kali main. Waktu itu 2 kali main. Kok bisa 2 kali? Jadi dari 35 dicari 12. Dari 12 baru dicari 1, 2, 3, 4 nih. Juara tuh ya? Juara 1. Tapi semuanya tuh anak-anak Perbanas? Iya, internal.
Langsung dianggap orang paling kocak di kampus dong. Sebelum itu juga gue ngerasa gitu dah. Iya. Enggak. Iya. Akhirnya dari situ bukannya ngerasa kocak, Bang, ngerasa stand up tuh ngerasa pinter gue. Oh, Iya, gue bukan ngerasa kocak. berarti persepsi lu terhadap stand up komedi emang dari awal Cerdas. emang komedi cerdas ini ya. Iya. Dan menurut gue itu masih tercermin di materi lo yang sekarang sampai sekarang gitu. Kenapa Bang Rama bisa ngomong gitu? Padahal Oh. gue rasa komedi gue goblok. Kan Bang Gilbas pun ngomong gitu. Kita tuh tahu kalau ini tuh materi goblok, tapi kenapa kita dengerin ya gitu. Sebenarnya yang gobloknya itu kan bisa dibilang goblok pas lainnya sebenarnya. Iya. Pas lain tolol. Iya. Tapi cara lo menulis setupnya itu kelihatan pinter. Amin. Itu kan maksudnya orang kan kelihatan pinter ketika dia berhasil menggiring asumsi orang. Bukan itu goalsnya? Betul. Nah, Iya kan? Dan itu nggak semua orang bisa menggiring asumsi tuh, nggak semua orang bisa loh. Oh, dengan kata lain nggak semua orang bisa stand up. Yang stand up pun. Itu makanya. Yang stand up. Iya kan? Iya nggak? Bener sih. Bahkan itu tuh bukan keberhasilan deh kayaknya. Itu tuh bukan gue sadar kalau itu tuh bukan keberhasilan. Itu tuh kepintaran. Iya kan? Pintaran. Dan kepintaran tuh bisa hilang sama orang yang pintar. Ngerti nggak? Jadi orang pintar tuh bisa ada momennya di mana dia nggak pintar. Bisa. Iya kan? Itulah mungkin kemarin momennya alhamdulillah waktu itu gue lagi pintar. Atau kan ada juga yang dimana momen yang gue ngebom kan itu berarti gue nggak bisa menggiring supaya dia percaya sama apa yang udah gue tanam ke dia kan? Iya. Nggak berhasil bikin dia masuk ke ini lo, cerita lo. Iya. Dan sampai sekarang yang gue percaya adalah gue agak tricky nih gue ngomong kayak gini nih, karena mungkin banyak yang nggak setuju juga. Tapi gue punya pemahaman sendiri tentang stand up. Gue tuh lebih setuju sama orang buat mengasah cara dia bikin setup daripada cara dia bikin punchline. Iya, itu pun yang gue turunin anjir, emang gue apa? Kenapa? Nggak apa-apa, jangan ragu. Maksudnya anak-anak Depok kalau misalkan lagi ada mentoring apa segala macam, itu yang gue bilang kayaknya setup itu jauh lebih penting daripada punchline. Berarti nggak salah nih, berarti premis gue di awal kan. Lo emang kuat di setup. Iya, gue merasa aduh, pede ini lagi NPD Nggak lagi. apa-apa, udah lah. Nggak apa-apa. Bukan gue tuh nulis nggak kata per kata, langsung pointer dari awal karena gue menyadari gue tuh lebih bisa merangkai kata daripada menghafal kata. Iya. Oke. Kayak kekuatan gue tuh kayaknya di setup karena gue bisa bikin satu kata ini apa yang bisa jadi pacuan orang buat percaya sama apa yang gue bilang, dan gue cuma butuh satu kata biasanya. Cuma butuh satu kata? Harusnya iya. Dan gue Satu kata? Satu kata. Apa yang bisa bikin ini dia percaya? Bukan sumpah, bukan demi Allah ya. Itu kan salah satu orang. Iya, bukan. Banyak orang sumpah demi Allah bang gitu. Ya, kadang ada gitu. Nah itu tuh gue tuh dari orang semua sih ini ilmunya. Bang Yuda Keling yang bilang, lu semakin bilang lu tekankan itu sumpah demi Allah, orang tuh malah makin gak percaya. Betul. Kita malah jadi keganggu sih. Iya, sugestinya tuh malah condong arah sebaliknya. Jadi kita harus cari satu kata yang dimana itu smooth banget buat masuk ke pikiran orang. Nah itu yang gue bisa, mudah-mudahan. Apa tuh kata itu? Macam-macam. Tergantung ceritanya ya? Tergantung setupnya. Contohnya yang kayak materi gue yang di Moji aja nih, yang orang-orang bisa nonton. Gue tuh selalu bilang, alhamdulillah gue ini tumbuh besar di keluarga yang ekonominya baik-baik aja. Nah, satu kalimat itu, ada satu kata yang menurut gua penting banget dan gak bisa hilang. Itu tuh tumbuhnya. Nah, mungkin kata tumbuh, itu emang segede itu ya porsinya di kalimat itu. Tapi orang tuh gak ngerasa kalau di kalimat panjang itu, kalau kata tumbuhnya hilang, bisa jadi orang nggak percaya sama apa yang gue bilang. Gue tuh gitu Bang Rams, gue pikirin satu kata yang bisa gitu ya? Lo merantau dari Makassar. Dari Makassar ke Jakarta. Ke Jakarta lebih tepatnya. Itu udah lama tuh ya sebenarnya? Sudah. Dari lo kelas berapa tuh sebenarnya? Kelas 6. Dari kelas 6 SD. Lo udah baru ada di Jakarta nih. Betul. Dan gue meninggalkan Makassar tuh dari kelas 3. Mau naik ke kelas 4. 4-5 tuh gue di Bandung. Di Jatinangor. Kabupaten Bandung. Karena suka ada yang nggak mau ini ya? Iya, kayak Cimahi. Jangan gitu. Cimahi Bandung coret gitu. Iya. Makanya gue pun fasih berbahasa Sunda. Lu fasih juga bahasa Sunda? Masih ini? Masih. Da orang mati asa nyari Sunda gitu. Anjir beneran bisa lah dia.
Gue malah nggak bisa gue. Bang Rama orang Sunda? Sebenarnya bukan Ada Sunda amat sih. Banten tuh apa sih? Di Jawa Barat sih. Sunda kasar lah. Iya, Ya? Sunda kasar. Kasar. Kayak Bang Andis kan, Bang Andis tuh Andis Brekter Rangkas Bitung tuh Kasar kan dia. Sundanya yang aing mah teu boga ceuli, teu bisa ngadenge. Kasar dia. Makanya kemarin di semifinal kasar kan ke cewek-cewek itu. Enggak sih, enggak. Salah cewek-ceweknya sih. Salah cewek-cewek. Bego juga. Enggak. Nonton sana bukan ketawa. Kan kelihatan banget nganggur ya lu pada lu ya. Nganggur berpasangan. Aduh. Gua lihat tadi tahan tawa weh. Ayo. Tawa kalau ada yang lucu, tawa aja. Hei. Itu kan gua nggak datang. Oh iya, Deng. Tapi nonton kan? Di YouTube akhirnya. Iya, di Nonton di YouTube. Makassar kan punya logat ya, termasuk yang logatnya unik lah. Iya lagi. NTT juga kan kalau ngomong. Nah, komik-komik yang punya logat ini tuh bisa dibilang tuh udah belakangan ini atau mungkin beberapa tahun belakangan tuh lagi disukain sama penonton stand up kan. Karena Ada daya tarik sendiri. ada daya ya? tarik tersendiri lah, dan kita dengar mereka ngomongnya udah lucu. Bukan karena maksudnya lucu kayak ngejelekin ya, tapi menarik aja gitu. Iya. Kayak wah, apa ya? Orang interest buat mendengarkan. Ya. Interest. Jadi iya itu juga gue percaya itu sih. Nah, lu menganggap punya logat ini tuh privilege nggak? Iya, privilege lah termasuk. Makanya kenapa gue balik pakai logat Makassar kan? Maksudnya? Dulu kan gue pakai logo lu. Kayak berasa gue nih Jaksel lagi. Ternyata Sulsel. Ya, Ternyata sama-sama Sulawesi Selatan. Ya sama-sama selatan sih. Oke, Jadi jadi dulu gue yang di Somasi pun gue masih lo gua. Ini pun masih lo gua. Tapi dapat nasihat dan masukan dari beberapa orang, kayaknya emang udah waktunya nih kita kembali ke bahasa ibu. Artinya lo menganggap itu akhirnya menjadikan itu sebagai identitas lo ya? Akhirnya iya. Dari nasihatnya Bang Brata, Arif Brata, Puang Bos. Iya. Dia tuh selalu bilang jangan pernah Ngapain tuh bocah? Oke. Bang Arif Brata, Puang Bos, dia tuh selalu bilang jangan pernah lupakan bahasa ibu. Dan komik Makassar tuh di Jakarta dikenal. Jadi cuma kalau misalkan orang-orang cuma tahu gua, cuma tahu Alwi, bingung lagi. Dan lu tuh masih lu gua gitu. Orang juga nggak tahu lu orang mana. Iya. Tapi ada kontranya dari Ayah Rahman. Apa? Ayah Rahman tuh salah satu orang yang kontra, tapi dia langsung ngomong. Apa dia bilang? Gue kaget tuh Ayah ngomong kayak gitu. Ayah tuh ngomong gini, lu nggak sayang sama apa yang udah lu bangun gitu. Maksudnya? Persona lo guanya, Oh, yang sebelum itu. celutukan gue pun dulu alhamdulillah orang-orang tuh ada yang kayak, ini khas nih punchline Renal celutukannya kayak gini gitu. Yang mana tuh? Ada beberapa punchline gue tuh yang celutukan aja. Kayak gue tuh suka banget ngetek kan bang. Bang Rama tuh udah beberapa kali nonton gue gue tuh Iya. suka banget ada taking. Tek-tek, Iya ada tek-tek gitu lah. Gue suka tuh. Nah pas logat itu Ayah mengkhawatirkan itu malah tek-tekannya gimana gitu. Nanti tek-tekan mau ngikut aja Nanti kayaknya. tek-tekannya nggak bisa kepake yang dulu-dulu gitu Betul, ya? iya. Karena dulu pakai logat Jakarta. Dan celutukannya Betawi banget. Oke, nih kita masuk ke topik utama nih tentang setup panjang nih. Iya. Gini, kita tuh sering, bukan kita ya, nggak tahu mungkin sama ya, sering dapet kayak kata-kata bahwa kita tuh harus dapet tawa cepet gitu, terutama di lomba. Iya betul. Kayak 15 detik pertama tuh udah ada tawa gitu kan. Tapi gue perhatiin kan setup lu tuh ya waktu di Moji kemarin juga lumayan panjang lah. Iya. Nih biar percaya aja nih, contoh setup panjangnya ya. Gue udah nulis nih contoh. Contoh setup panjangnya si Renaldin ya. Nih, gue bacain nih. Bicara tentang masa kecil, saya adalah anak yang bahagia karena ekonomi keluarga saya itu cukup. Betul. Salah satu contohnya adalah saya satu-satunya anak yang punya PS di kampung. Resikonya banyak teman-teman saya yang datang ke rumah cuma buat numpang main PS. Tidak masalah. Yang jadi masalah selalu ada saja satu anak. Tuh, nah ini anak-anak yang mau main PS nih. Suara-suaranya nih. Tidak masalah, yang jadi masalah selalu ada saja satu anak yang basa-basi. Tidak langsung masuk, dia intip dulu, gini kan. Dulu out gitu kan. Iya. Berharap kita kasihan terus suruh masuk. Ini kan masih setup nih sampai sini. Setup. Jujur, saya sebagai pemilik rumah terganggu. Iya. Dan saya yakin teman-teman saya yang lain terganggu. Iya. Karena dengan begininya, karena dia begininya depan televisi. Nah, itu baru punchline kan? Iya. Nah, ini kalau gue hitung tuh dari awal tadi sampai lo bilang dia begininya, Berapa? itu tuh ada 44 detik. 85 kata.
Nah, Ya, itu sekitar kalau pakai kecepatan gue coba ngitung di words to minutes. Kalau pakai yang fast itu 30 detik. Kalau yang Ya. pakai yang average 42 detik. Betul, segitu, 44 detik. Berarti yang 40-an itu ya. Karena gue sadar selama gue moji, gue dapet titik ketawa di pertama tuh round di antara 40 sampai 55. Iya. Ya, hampir di 1 menit gue baru bisa dapet tawa pertama. Itu kan gokil tuh. Seberani itu lo berarti. Nggak semua orang. Mudah-mudahan, amin. Ya, semoga gue berani terus bang. Apalagi lomba kan, maksudnya ini hitungannya lomba. Lomba pun 3 menit lagi. Iya, 3 lomba menit. 3 menit itu yang riskan untuk menanam setup panjang Iya. sebenarnya. Tapi ketika udah masuk ke istilahnya beat kedua, sebenarnya udah nggak sepanjang itu ya. Sebenarnya gak fair kalau lu yang tulis materi gue yang ini. Karena di depan yang ini kan Moji kan? Iya. Di depan itu gue ada meta. Ada meta. Yang Memang ada Jakpus. nge-riffing. Ada nge-riffing Nah, si itu Ferry tuh- kan? Ferry Betul, Toprak. betul. Iya. Itu kan 15. 15 detik tuh. Betul sih. Tapi menurut lu Setup apakah panjang tuh yang uang panai bang. Bang Panai, gue juga sebenarnya pengen ngebahas itu sih. Tapi itu gua bahkan gue 1 menit 2 detik. 1 menit 2 detik baru ya. Iya. Itu Karena yang gua harus yang jelasin uang panai ini, uang Iya. panai ini, cara hitungnya ini, cara hitungnya ini, cara hitung itu. itu karena depan pun nggak ada riffing. meta, nggak ada Iya, riffing ya. nggak ada. Karena gue komik yang goblok riffing gue. Goblok untuk meta. Gue udah sadar itu, jadi gue nggak berani Nah, main waktu itu. itu kenapa main begitu? Memang hari ini Jakpus melawan Depok tidak menyerang sebagai materi teman-teman, tapi dia kirim Ferry. Nyerang psikis bang dia. Sumpah saya nonton tadi sakit kepala. Astaga, ya Allah. Karena udah terlalu mengganggu buat gue. Dan gue percaya setup itu. Gue percaya stand up itu apa yang mengganggu buat kita kan. Resah itu kan. Selama gue resahnya beneran. Tuh ada orang yang bikin meta yang resahnya sebenarnya nggak terlalu bener bang. Tapi emang basicnya komika lucu aja. Iya, iya, Komika pinter aja buat nyari celah lucunya. Salah satunya Igen Wahang tuh yang menurut gue. Dia adalah kepekaan komedinya yang menurut gue ya sampai sekarang anjir. Gila ini orang. Dia bisa bikin meta dalam waktu singkat. Gue tuh nggak punya itu. Makanya gue nggak berani ngambil resiko buat itu. Ketika gue udah resah beneran dan gue tahu ini porsinya besar, maksudnya gue keselnya besar, nyampe di penonton pun kekesalan gue bakal jadi ketawa. Baru gue berani. Contohnya yang Ferry itulah. Karena udah terlalu lama dimainin sama juri. Gue tuh sampai penasaran, Bang Ferry nih kasihan dah lama-lama gitu. Maksudnya dia ngerti nggak sih ini apa yang lagi dibicarain gitu. Makanya gue nonton Bang Ferry ini sampai gue pusing. Iya. Baru gue riffing tentang gue tahu emang Jakpus nyerang Depok tuh bukan nyerang materi, tapi nyerang dengan cara ngirim Ferry. Gila gue. Itu udah rima tuh. Lu sengaja nggak? Oh enggak lagi. Itu rhyming kan? Iya betul. Iya juga ya. Iya. Bukan materi tapi ngirim Ferry. Iya bagus juga. Rhyming lu bagus tuh. Bagus juga. Gue pakai lagi. Tapi belum tentu lawan Ferry lagi. Iya, belum tentu. Itu. Nah, kalau mau yang setup panjang, lebih panjang uang panai sebenarnya. Iya benar. Iya, itu panjang banget. Itu semenitan tuh ya. Iya, semenit. Gue rekam di rumah pun gue deg-degan sebenarnya. Gue tuh bukan orang yang sesantai itu dengan setup panjang, Bang. Sebenarnya? Jadi Gue pun sadar kalau orang tuh harus dapat ketawa cepet. Jadi sebenarnya ada gambling juga saat itu. Ada pasti. Ketika lo sampai ini di pikiran kayak aduh, works nggak ya? Ada tuh. Bukan works nggak ya. Gue tuh selalu percaya apa yang gue tulis pasti works. Pasti works. Cuman kayak aduh penonton ini nggak ya? Betul. Apa ya? Gelisah nggak ya dengerin ini sepanjang ini gitu ya? Yang pertama gelisah nggak ya atau enggak dalam 3 menit ini gue bisa nggak ya buat membayar yang semenit tadi ini? sepanjang yang panjang itu. Ya itunya. Kalau works kayaknya alhamdulillah works aja sih. Kalau ngomongin setup panjang nih bang di materi yang itu ya. Kenapa gue bilang porsi setup yang paling penting? Karena coba punchline-nya apa? Dia ngintipnya depan televisi. Depan televisi. Itu punchline-nya kan? Iya. Berarti gue butuh setup. Enggak, gue butuh setup yang gimana caranya situasi ini tuh digambarkan dengan setup, dengan cerita. Makanya gue bilang, saya sebagai pemilik rumah itu terganggu. Dan saya yakin teman-teman saya yang lain itu terganggu. Karena kalau gue cuma bilang gue yang terganggu, dia ngintip di sini tuh masih belum sebesar itu porsi ketawanya dibanding gue bilang teman-teman gue juga yang lain terganggu. Iya, Orang kita lagi main bareng, Iya, itu dia kenapa setup itu penting. Iya. Bener. Itu, Iya kan? Dan orang juga nggak langsung pikir dia di depan TV. Walaupun lo bilang teman-teman yang lain terganggu, bisa jadi karena emang apa sih tuh orang bisa kayak gitu ya. Betul. Jadi ya itu menggiring asumsinya di situ tuh. Iya.
Kalau gue cuma bilang, anggaplah gue cuma bilang, dan saya sebagai pemilik rumah teman terganggu karena dia begini depan televisi. Maksud teman yang gue yang lain nggak terganggu? Nggak terganggu, jadi nggak logis. Jadi nggak logis. Berarti lo termasuk yang komik yang rasional ya? Lumayan. Untuk Walaupun punchline goblok ya. iya, tapi tetap Tapi gue harus rasio ada ya. alasannya kenapa gue harus punchline kayak gini. Iya. Dan apa situasi yang menggambarkan kenapa bisa kejadian setolol ini. Emang dipikirin sampai segitunya. Layangan naik. Itu nyambung tuh. Iya, layangan naik. Setupnya adalah lu tuh harus tahu lu mau main game apa itu pas berangkat dari rumah, jangan pas di rumahnya orang baru lu ini. Main layangan lah, saya bilang tidak bisa, tidak di rumah itu main layangan. Oh tidak boleh ya? Nah ternyata dia sudah Udah naik. tag lagi Roberto Carlos. Iya, habis itu tag iya apa? Setup baru itu. Kita lagi main game bola gitu kan. Iya. Roberto Carlos lagi bawa bola, Merasa berasa diintip. Terus dia ngintip balik kan. Iya. Saya bilang kau fokus main bola saja. Betul. Nah, itu absurd tuh. Itu absurd tuh. Kadang ada juga tapi ya yang nggak masuk akal kayak gitu ada juga ya di materi. Iya, dan gue materi ini cuma buat lomba bang. Absurd itu buat main lomba. Kalau gue main panjang gue nggak absurd gue. Kalau udah show nggak akan absurd. Nggak akan absurd. Kemarin pun sedikit lah absurdnya yang di show itu. Kenapa? Balik lagi kompetisi itu butuh cepet. Oh. Sedangkan absurd tuh menurut gue salah satu punchline yang cepet. Bisa cepet ya. Nggak harus ditanam, bukan storytelling yang ada sketsa, ada orang di sini, terus kita masuk, dia datang, kita ini, nah itu kan setup semua kan. Dalam lomba kan bukan nggak boleh, kepanjangan itu pasti lebih panjang lagi. Menurut lo orang untuk bisa main setup panjang kayak gitu, yang dibutuhin tuh lebih apa? Kepercayaan diri kah? Atau kayak emang jam terbang aja? Tapi kan kalau gue bilang jam terbang, udah terbantah dari awal ya, karena lo dari awal udah begitu. Iya, kayaknya emang cara gue bicara pun kayak gitu ya. Jadi apa tadi pertanyaannya gimana cara gini? Yang dibutuhin kayak misalnya emang orang pengen kayak begitu nih supaya bisa tetap bawain dengan tenang. Apa yang dibutuhin maksudnya? Emang kepercayaan diri? Apa? Iya. Percaya diri aja? Dua percaya. Apa tuh? Percaya diri sama percaya kalau punchline lu worth it itu buat ditunggu. Nah, buat supaya bisa percaya kayak gitu apa? Yang soal yang ini deh, punchline-nya itu deh. Oh, kalau gue tuh merasa itu tumbuh sih bang bareng. Itu beriringan tuh kita antara kita percaya sama punchline ini atau enggak. Atau ada dulu punchline yang dimana kita percaya lucu tapi enggak di orang-orang. Iya. Itu bareng tuh tumbuhnya tuh pada saat alhamdulillahnya walaupun sekarang masih banyak miss-nya gue sadar masih banyak banget lah keliru ini lucu ternyata enggak. Tapi gue lebih bisa tahu ini kayaknya bisa nih buat orang gitu. Udah ada lah Sense. Iya mungkin. Alhamdulillahnya itu sih karena dulu kan diajarin juga kan layer 1 layer 2 kan. Toh lu kalau semakin lama nulis materi, semakin sering nulis materi layer 2, bahkan lu bisa langsung masuk ke layer 2 yang lu anggap itu layer 1. Itu kan tumbuh bareng tuh. Tumbuh bareng. Gue nggak pantas sih ngomong kayak gini bang, gue tuh Kenapa siapa sih anjir gitu. Jadi itu tuh masih pemahaman gue tuh banyak pemahaman orang yang gue cabutin satu-satu, gue jadiin pola, gue jadiin cara. Ya emang apa? Emang begitu kan kehidupan? Maksudnya nggak ada tahu Iya emang hidup begitu, cuma kan orang butuh sosok yang bicara ini dia bisa bicara seperti ini kan kenapa? Gue kan belum ada kenapanya, belum ada bukti bisanya. Juara somasi. Alhamdulillah. Iya lah, ada kalau tanya alasannya mah. Cuma itu bang. Di Moji kemarin tampil yang terbanyak buat Depok. Iya, 5 kali. dari 7. Tuh, dari 7. Yang lain Iya. cuma berapa sekali, 2 kali kan. Lu 5, berarti kan lu yang paling dipercaya dari stand up Indo Depok kemarin bisa dibilang. Alhamdulillah. Iya. Lu tuh udah sosok lo. Sosok lo tuh. Sosok besar. Titik baliknya ini kayaknya somasi. Alhamdulillahnya dipercaya sama komunitas tuh titik baliknya somasi. Ini nih, Apa tuh? lu biasanya dapat premis material tuh dari mana biasanya? Ngayal atau kayak lo jalan apa istilah observasi gitu? Materi semuanya maksudnya. Soalnya cara gue proses kreatif antara materi lomba sama materi yang gue mau bawa open mic tuh beda. Yang mau gue bawa cerita tuh beda proses kreatifnya. Kalau materi lomba, proses kreatif itu yang kemarin Moji tuh gue pakai materi lama cuma episode 1. Yang Yang Jack Angel. oh
Itu bohong, materi bohong. Jelas lah. Nggak ada lo nggak pernah punya pacar Jack Angel nggak pernah. Tapi itu Pernah punya pacar Jack Angel tapi nggak segitunya. iya, dan itu materi lama ya. Materi lomba. POC internal Depok 2024 setahun lah materi itu. Ini kan rada beda nih sama gaya lo yang main setup panjang nih. Betul. Agak beda nih karena Betul. bisa dibilang agak lebih cepet lah. Betul. Bukan tempo ya, Oke, maksudnya gua punya jawabannya. Lebih pendek. Itu kenapa tuh? Itu karena waktu itu materi itu asalnya dari bahasa Jakarta. Oh. Gue tuh setup itu udah dari dulu setup panjang, cuma nggak sepanjang sekarang. Panjang sekarang tuh semenjak gue rubah dialek gue balik lagi ke dialek Makassar. Ada pengaruhnya? Maksudnya ada Iya, korelasinya? lumayan menurut gue. Kenapa tuh? Ada bahasa beberapa yang kita tambahin supaya orang ngerti apa yang kita bicarain kan. Lo biasa nulis tuh, lo nulis dulu ceritanya dulu nih, baru mikirin punchline atau lo begitu nulis udah dapet punchline? Cara lo nulis selama ini? Oh, gue jangan nulis. Oh iya, lo udah nggak nulis sih sekarang ini ya? Iya. Gimana cara lo bikin materi sekarang? Kalau jawabannya Jason Ranti adalah kita butuh tidur ketika kita bangun kita tahu kita mau tulis apa. Anjay. Jadi tidur dulu. Omong kosong itu anjir. Ngomong kosong ya? Omong kosong buat komik ya. Kalau buat JJ nggak tahu. Ini bang, gue tuh cara gue nulis. Oh nih, gue bawa buku materi. Walaupun gue bilang gue nggak nulis. Ini kenapa ada tulisan begini? Buku materi. Siapa yang bikinin? Depok. Tuh. Lucu nggak lucu yang penting berkarya. Tapi enggaknya gue. Tuh. Keren nih. Tangsel bikin dong. Depok. Ini buku materi Depok. lucu. Ini nggak lucu, tapi gaknya gue nggak mau jadi nggak lucu kan bang. Jadi gaknya gue tutupin. Gue harus lucu terus. Lucu. Nanti berkarya. Iya, keren lo. Manifestasi diri sendiri. Apa yang mau lo tunjukin di sini? Ini cara gue nulis. Coba. Cara gue nulis tuh, nah kayak gini. Ini buat Sumimasen Comika. Sumimasen menjual kondom tipis. Udah segitu aja. Punchline-nya apa nih? Berarti kayak nggak pakai kondom. Atau enggak kalau nggak pakai kondom tuh supnya apalagi yang bisa kalau nggak pakai kondom. Yang penting jangan sampai lupa pakai kondom. Karena kan ada orang bilang ini tipis banget nih kayak nggak pakai kondom. Oke deh kalau emang kau itu kayak nggak pakai kondom, tapi jangan lupa kalau kau itu tidak pakai kondom gitu. Saking tipisnya, lu jangan sampai lupa Jangan kalau sampai lupa. Iya. Begini cara lu nulis sekarang? Iya. Sisanya udah di kepala aja semua? Iya. Nggak masuk akal di gua sih, masih belum. Karena masih belum bisa gua terapin tuh kayak gitu. Tuh. Nah, punchline akhirnya yang jadinya di panggung adalah dibawainnya setupnya Sumimasen itu teman-teman dia menjual kondom tipis. Saking tipisnya katanya kita itu rasanya kayak tidak pakai kondom. Tapi jangan kayak teman saya. Nah, cara gue nulis adalah selalu gue tarik ke teman atau nggak selalu gue tarik ke diri. Karena kalau gue terus-terusan gue, nah itu yang bikin kayaknya orang-orang nggak percaya dah gitu. Kalau teman kan orang bisa lebih percaya kan. Kalau ada nih gue temennya nih. Kalau lo terus maksudnya orang nggak percaya. Iya. Karena lo kayak ngalamin banyak hal banget sih. Betul. Gitu. Betul. Ada kayak teman saya. Dia pakai kondom dia lagi ngewe. Waktu itu lagi blue night kan. Dia lagi ngentot. Tapi dia bilang, "Sayang kayak tidak pakai kondom ya." Ternyata dia lupa pasang kontolnya. Gitu. Lepas dong berarti. Akhirnya gitu. Punchline yang jadinya ke bawah. Dan itu nggak gue tulis. Karena itu punchline udah ada di kepala aja. Tinggal gue setupnya aja di panggung. Kayak gini guys, dia nulisnya guys. Apa ini guys? Nggak berbentuk paragraf kayak gua. Buku materi. Gila. Belum bisa sih gua kayak gini. Terus Tapi ini, lu ingat gak kemarin Hana cerita yang sebelumnya dia malah nggak nulis sama sekali tapi direkam gitu? voice note dia. Voice note. Iya. Ada Iya, juga yang betul. begitu. Ada juga yang gitu. Dan nggak salah. Pak Haji kan juga bilang nggak salah kan? Nggak salah. Cuma nggak bagusnya buat komik jadi itu. Harusnya nulis. Makanya pas Hana dikomentarin kayak gitu, gue juga ngerasa kena tuh. Aduh, gue juga nggak nulis lagi. Iya sih. Tapi sebenarnya apa sih keunggulan dari kita nulis? Gue tuh nulis ini baru bang. Maksudnya Baru. Ini salah satu manifestasi gue 2026 gue harus nulis. nulis tapi masih begini. Iya, gue tanggalin. Enggak. Gue cuma bisa nulis kayak gini. Awalnya gue nulis sama sekali. Sebelum ini gue nggak nulis sama sekali. Gue cuma pointer di HP doang. Berarti semua setup sepanjang itu tuh Nggak ada di kepala lo aja? Iya. Dan ketika lo ulang bisa sama? Bisa sama.
Bisa sama tapi bisa juga enggak. Kemungkinan Gimana ya ya? Bisa gitu 50-50 lah. 50 Kok bisa gitu ya? Gue aja udah gue tulis, Beda. gue ulangin, bisa beda. Ya gue bisa. Ya bisa sama sih. Tapi bisa juga beda. Banyak juga yang beda. Ada yang aneh nih berarti sama otak lu nih. Itu. Ini kenapa gue tanggalin bang supaya jadi patokan gue. Gue sekarang udah mulai belajar nulis di buku. Gue tuh semakin sering nulis di buku. Nulis pun ya goblok lah. Iya tadi maksud gue pertanyaan gue, oke lah, memang mungkin lu nggak tulis. Tapi ketika lu apa ya bisa dibilang ya? Lu pikirin si materi ini, itu udah langsung udah ada punchline semua berarti? Atau punchline nyari belakangan? Punchline nyari belakangan. Atau punchline ada tapi masih layer 1? Iya, bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Dan kebanyakan kayak gitu. Punchline ada tapi layer 1. Biasanya gue dapet punchline layer 2, layer 3-nya pas berangkat ke tempatnya. Kayak gue, nih, bang, ini jangan bilang kalau gue sombong ya bang, tapi karena gue goblok aja. Ini gue akui gue goblok. Somasi, gue baru tahu tampil tuh 10. Gue cuma nyiapin 5. 5 menitnya gue tulis pas sambil nyetir. Bukan gue tulis, gue bayangin sambil nyetir. Sampai di somasi baru gue set di HP. Karena kan gue nggak nulis di buku kan. Tapi lu badanin? Enggak. Gue nggak bisa badanin. Oh lu bukan tipe komik yang ngebadanin? Enggak, lu pernah liat gue ngebadanin di Moji? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi cara gue ngebadanin adalah gue ulang. Dan partner gue yang paling cocok sampai sekarang buat ngulang materi di tempat adalah Yudi. Yudi itu salah satu, Yudi Sahat lah kesayangan gue. Yudi Sahat, anak-anak Tangsel malah. Yudi Sahat Rido. Atau anak Jakbar beberapa. Buat gue ngulang materi. Dan gue nggak mau ke komunitas gue karena nggak fair. Dia bisa bilang lucu. Karena mungkin dia pernah ngeliat gue lucu. Tapi kalau Tangsel, kalau Yudi, Sahat, Rido, dia bisa bilang gue nggak lucu. Anak Jakbar bisa bilang gue nggak lucu. Gitu. Aneh juga. Sampai sekarang gue lebih sering sama Yudi sih. Bahkan pas final Yudi ngechat gue, Cinta kamu kesini nggak? Gue mau ngulang materi gitu. Karena iya klop aja gue sama Yudi dari dulu. Cocok saya sama si Barasuara, Iga Masardi itu. Sama Rido, Sahat, Mufid. Pernah beberapa kali kombut sama Mufid. Iya. Iya, buat ngulang-ngulang materi. Itu bang, gue dapetnya di jalan sampai di Om Ded. Baru gue set, nih masih kebuka. Tuh, ini set gue. Baru kita tulis di, ini gue inget banget gue tulis samping Bang Deki. Kita udah masuk, udah jalan syutingan. Baru gue ngeset opening V1, V2, ini beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5. Dah. Iya. Ini opsi kalau waktunya kurang. Dan gue gak pernah rekam materi gue. Timingnya berapa? Hah? Lu gak pernah rekam? Nggak. Jadi kalau gue disuruh main 3 menit, gue gak tahu ini materi gue 3 menit apa 2 menit atau 4 menit. Terus gimana cara ini aja kayak ngira-ngira aja? Ngira-ngira. Pas lagi di panggung? Sama gue harus bisa setiap setup punchline-nya itu bisa closing. Oh, itu Itu motivasi gue nulis lu materi. bikin semua beat kayak gitu? Iya. Semua punchline tuh bisa di buat closing. closing? Harusnya lucunya sama. Ada kan orang bilang stand up tuh gini. Nah gue tuh mau sama semua. Jadi karena gue nggak bisa, karena gue goblok buat nulis, karena gue goblok buat ngerekam, karena gue males buat dengerin materi gue lagi. Akhirnya gue pakai cara alternatifnya, gimana caranya gue bisa tutup ini di menit keberapapun. Gitu. Aneh nih orang nih. Iya dah, gue tipe- bukan aneh sih, goblok aja. Nggak umum nih, ya. Ini bukan tipe komik umum nih. Tapi ini yang disukain sama Pak Ajis nih, kayak gini-gini nih. Yang apa? Iya kan Nggak kemarin. tahu malah. Ya Pak Ajis kan sering bilang tuh kemarin ini. Lu tuh kalau ini jangan menghafal. Jadi dia bilang ke siapa ya? Jangan robot lah. Jangan robot. Iya. Jadi kayak Gue lupa dia ngomong sama siapa, ketika misalnya kita udah nyiapin materi. Tapi materi itu misalnya udah kebahas duluan nih sama komik sebelumnya. Gak usah bahas lagi. Oh Fadlu Fadlu ya? digituin sama pas lawan Tangsel, betul. Iya ya. Udah loncatin aja. Iya betul. Nah, kalau itu terjadi sama gua yang bener-bener ngapalin begitu, nggak bisa gua. Oh, lu ngapalin Bang Rams? Gua ngapalin gua. Kata per kata? Sejauh ini masih. Oh. Tapi nggak separah dulu. Miss-nya Fadlu adalah gue percaya Fadlu itu tidak akan mengulangi jokes yang sama. Tapi Fadlu waktu itu lagi fokus badannya dan gak denger. Jadi Pak Jisan bilang, ini kan udah tadi sumo. Iya, Pas Akmal sumo, kan? bener. Ini kan udah sumo, ini kan udah Studio 5. Iya. Bukan Fadlu mengulang, tapi karena Fadlu nggak denger. Nggak dengerin ya? Iya.
Karena dia fokus. Dia nggak di aja. situ ya pikirannya. Oh, siapa sih bang yang mau stand up ada di situ pikirannya? Siapa deh? Nih, oke nih penutupan nih ya. Yang kita sering denger harus dapat tawa cepet. Ya. Nah, komik baru kan itu gitu bisa dibilang akhirnya punya obsesi untuk wah gue harus cepet lucu nih. Iya. Nah, apa kesalahan paling umum yang dilakuin sama komik-komik baru menurut lo dalam hal itu gitu? Kesalahan yang paling umum Ya paling umum menyepelekan setup. menyepelekan. Nah, kayak gimana contohnya misalnya? Itu setupnya belum terlalu kuat, belum terlalu ditanam, tapi dia udah ke punchline. Penonton juga, masa punchline? gitu. Tolol Bang. gitu ya? Lu tuh harus terima respon penonton. Penonton stand up kan sekarang makin pinter ya. Iya. Itu harus kita akui juga tuh. Walaupun bukan komik. Wah anjing lucu banget. Ini balik ke Moji ya boleh ya? Di Moji, episode siapa gue lupa, intinya yang main Bang Abadi. Oke. Bang Abadi tuh lagi stand up, di komen ada yang nge-copy ulang materi Bang Abadi. Dia bilang, "Bang, harusnya tuh lu setup ini, dar." Dia ngetik panjang banget. Sumpah. Dikombutin sama netizen Bang Abadi. Gila. Baca nggak dia ya kira-kira? Nggak mungkin, gue aja nggak baca. Anjing, gue tuh cuma scroll Tapi doang kayak lo lihat namanya bukan komik nih. Dan pasti bukan komik. Iya, bukan komik lah. Kalau komik nggak mungkin. attitude ya begitu. Ya bukan attitude juga sih. Maksudnya dia punya akses buat ngomong langsung ke Bang Abadi. Iya juga sih. Entah DM atau apa kan. Lo yang komen lihat lo ntar lo di Suci, awas lo kalau ketemu lo ntar lo ikut audisi. Kalau nah dia tuh ini ada yang ngetik lagi, ada yang balas lagi. Ketikan banyak itu ada yang udah ngetik panjang tapi nggak lucu. Ada yang begitu. Netizen tuh sekarang makin liar. Jadi lu tuh harus terima respon balik lagi netizen tuh kan sampai dengan penonton kan. Penonton offline pun ada yang nggak ngerti stand up. Jadi kayak kita harus siap dengan respon itu. Kalau setup lu belum tertanam lebih dalam lagi atau nggak belum dipercaya atau nggak belum bisa menggiring lah. Iya. Lu tuh masa punchline sih? Harusnya masih ada lagi kali yang harus lu jelasin gitu. Gue lupa lo waktu itu lagi battle sama siapa. Ada tuh yang gue juga baca tuh anjing tuh netizen lain. Dia bilang kok nggak lucu ya gitu. Untung ada yang reply gue baca. Yang reply bilang Renaldi mah lucu kok, lucu tahu kak gitu. Aku udah ngikutin dia dari zaman somasi. Sih. Itu yang komen temen gue goblok. Aku lagi. Ini bang, ini somasi juga dia. Siapa? Dino yang buta yang Bandung, Oh. yang anak skateboard tapi buta. Oh iya. Itu dia. Itu dia komen. Gue juga dia yakin nggak kenal gue. Kan nggak ngelihat ya padahal ya. Iya. Maksudnya ya udahlah, banyak stand up yang butuh act out. Lo nggak ngelihat kali act outnya, makanya jadi nggak lucu. Iya kali. Ini kan podcast ini gue juga pengen ada orang awam yang bisa mengambil pelajaran dari podcast ini gitu ya. Buat orang umum. Ya. Tapi lu naruhnya di belakang. Iya salah dong buat. Gak Lagi. apa lah ya. Nggak apa-apa. Gak apa. Ini mungkin next episode gue taruh di depan. Jadi orang harus nontonnya tadi dulu tuh. Kan berarti orang yang nonton sampai sekarang udah pasti suka stand up. Orang udah ngikutin. Oh, gue ngerti caranya. Ini ntar gue jadiin teaser di depan. Betul. Nah, betul. jadi kayak Ini betul. Ini pintar. Bagus. Bagus. gitu. Nah, dari cara lu bikin setup, artinya apa? Seperhatian itu sama setup, gitu ya. Apa yang bisa diterapin dalam kehidupan nih? Berarti dalam entah itu interaksi sama orang, entah dalam dia melakukan pekerjaan. Ada nggak menurut lo dari cara lo memperlakukan setup di dalam sebuah materi? Iya. Ada sih pasti. Apa kira-kira ini? Kira-kira ini? Bahkan sekarang brengseknya temen gue kalau gue ngobrol pun dibilang wah setup nih. Padahal mereka bukan komik. Oh gitu. Jadi lu Karena udah curiga. Iya. Oh bang, gue ada satu bekal ilmu. Ini bukan ilmu gue, makanya gue berani share aja. Maksudnya gue nggak menggurui. Ini gue dari guru juga. Tapi gue mau bagi. Apa tuh? Menurut gue lumayan krusial lah. Dari Bang Kuman. Bang Kuman ini founder Depok. Tahu gua? Oh, lu tau bang? Tahu Kuman yang kurus. Yang kecil. Yang Betul. kecil. Dia founder kecil, Focil dia. Poncil. Iya. Tapi powernya besar. Oh, iya kelihatan sih. Iya. Dia tuh ngajarin gue. Dia pertama kali ngeliat gue stand up, dia langsung bilang, lu nih bisa stand up. Lu tuh bisa di sini. Kenapa lah gue balik ke komunitas itu sebenarnya karena satu masalah bang. Makanya kenapa gue pilih buat ke komunitas stand up karena ada masalah besar di hidup gue. Dulu lah di kerjaan. Itu kan gue yang tadi gue bilang, gue tuh udah terlalu enak kerja. Makanya gue stand up tuh sampingan aja. Ternyata gue di kerjaan ada masalah yang sebegitu besarnya sebenarnya.
Makanya gue langsung, gue harus komunitas nih, gue harus cinta sama seni ini. Cinta itu kan bisa dipaksa kan? Iya. Asoy. Iya, bisa. Iya, cinta itu bisa dipaksa. Bang Kuman yang menguatkan gue juga, yang pertama dia bilang, lu tuh bisa di sini karena gue ngeliat lu tuh bisa nerapin apa yang anak baru nggak bisa terapin. Waktu itu kan masih baru di Depok. Itu namanya Beyoncé Effect. Beyoncé Effect. Iya. Gimana tuh penjelasannya Beyoncé Effect? Itu tuh Beyoncé Effect tuh dia bilang, Beyoncé Tahu si penyanyi itu kan? kalau nyanyi dia tuh bukan sebagai dirinya. Akhirnya gue pakai itu. Gue tuh bahkan Teater dia tuh sebenarnya. Iya, gue tuh stand up nih. Sampai detik ini, tiap gue habis manggung, gue tuh lupa di panggung ngomong apa. Kayak kesurupan. Iya betul, kayak gitu. Dan dipertebal lagi Beyoncé gue dengan gue logat. Kan gue sehari-hari nggak logat Makassar kan. Maksudnya kalau mau ketemu teman-teman Jakarta mah gue nggak logat Makassar. Tapi kalau gue naik panggung gue logat Makassar dan gue nyampein materi itu tuh salah satu yang mempertebal Beyoncé Effect gue tuh. Kalau gue lagi di panggung, kalau gue lagi teatrikal, kalau gue lagi jadi penampil, gitu. Itu tuh membantu banget bang, karena apa? Mengurangi rasa malu buat kita act out. Iya kan? Emang iya? Iya. Kan kita bukan kayak ngerasa kita yang malu. Terus mengurangi rasa ragu ketika kita menampilkan punchline yang lemah. Kan ada punchline yang kita ragu kan? Ada. Jujur aja. Ada yang kita ragu tapi kita udah nggak nemu apanya lagi, akhirnya kita bawain di panggung. Nah itu tuh gue bisa beberapa kali mengatasi keraguan itu gara-gara Beyoncé Effect itu. Karena gue jadi ngerasa bukan gue dan gue pede bawain ini. Toh bukan gue ini yang bawain. Gitu ya? Iya. Ada pikiran kayak gitu jadinya ya? Iya. Itu. Yang ketiga lu tulus di panggung. Cinta sama panggung. Balik lagi menurut gua munafik memang, kata-katanya naif memang, tapi cinta sama seninya, cinta sama panggungnya tuh menurut gua luar biasa itu. Bahkan iya, gua di komunitas pun nggak gampang bang, sebagai komik baru yang waktu itu alhamdulillah dapat panggung somasi, dapat panggung ini. Walaupun stand up udah lama, tapi itulah baru di komunitas kan. Pak, halo Pak. Apa tadi? Ulang kalimat terakhir. Gue lupa, gue Beyoncé Effect tuh tadi. Sumpah. Segitunya gue. Podcast pun gue pakai. Podcast di Baggage pun gue pakai maksudnya. Oh, ini itu maksud gue Beyoncé itu juga gue pakai di kehidupan juga beberapa kali karena nggak gampang kan komik baru masa dapat somasi di komunitas ya, komik baru di komunitas tuh ini dapat panggung gitu, orang-orang mikirnya ini apa nih gitu. Gue pakai Beyoncé Effect itulah, gue pakai kayak ya udahlah di panggung ini bukan gue. Yang lu temenan kan yang gue di bawah panggung, gitu. Makanya banyak orang yang bilang lu tuh kalau di panggung ngomong kayak ini banget deh, kayak santai apa aja, kayak panggung aja udah lah. Tuh. Mengurangi rasa grogi itu banget tuh bang, Beyoncé Effect membantu banget. Berarti naik panggung dar. Iya, udah lepas udah aja. Renal yang itu mah udah duduk aja. Iya. Bisa dibilang alter ego ya, jadi alter ego juga. Iya ya? betul, jadi alter ego juga. Betul. Siapa namanya kalau nggak salah? Beyoncé itu kalau udah di panggung udah punya nama lain, siapa namanya? Emang iya? Segitunya dia? Dia ada punya nama lainnya gitu. Ada kalau gua nggak salah inget ya, pernah baca. Segitu. Berarti bener Beyoncé Effect tuh bener ya? Bener. Gue tuh jujur ya, Bang Kuman terapin itu ke gue belum pernah nyari di Google Beyoncé Effect itu apa. Cuma akhirnya gue pelajarin dengan cara bukan cari di Google, dengan cara apa yang dijelasin gue terapin ke diri gue, yang nggak cocok dia jelasin, gue cocok-cocokin gimana caranya gue. Tapi emang sekeren itu sih Beyoncé sih kalau di panggung emang. Itu dia bang. Gue sih nggak pernah ngeliat dia ya. Gue sih tahu lagunya dia cuma Listen doang. Iya, enggak ya waktu main di Lollapalooza, bukan. Apa sih itu namanya itu? Pesta Pora? Enggak, bukan juga. Enggak mungkin. Itulah pokoknya. Gebiar Britama. Gebiar BCA. Bukan. Itu Pesta Indosiar. Semarak. Biasanya kalau Indosiar Semarak. Oh, Semarak ya? Semarak Indosiar. Pesta mah zaman dulu banget itu. Zaman gue kecil. Semarak juga zaman lahir loh. Gitu. Itu salah satu menurut gua ilmu ya. Bukan ilmu lah. Itu bisa diterapin di semua bidang pekerjaan sebenarnya. Iya enggak sih? Iya. Buat presentasi pun. Betul. Apapun. Iya, gimana cara Kuli bisa kuli. Kuli bisa. Misalnya bos yang belum pernah nih bos masang keramik. Jangan ngomong gitu.
Anggap aja saya pernah. Itu dia, itu penting. Bro. Iya nggak sih? Pas masang tes. Pecah semua. Berarti kata bosnya mendingan gak usah. Sama ini, biasa kan komik sebelum present tuh dia males ya. Ini komik lucu banget nih. Ini komik jebolan ini komik juara di sini. Biasa kan komik males tuh. Gue suka. Lu malah suka? Gue suka. Karena itu salah satu poin yang bisa bikin penonton atensi ke gua. Iya dong. Iya kan? Bener. Jangan bilang gitu, masa gue juara somasi dijual-jual bebannya makin tinggi nih. Iya. Toh malah itu yang harus lu bayar. Betul sih. Menurut gua. Banyak lagi sih yang mungkin beda ya, tapi ini gue tuh suka, makanya gue tiap ada lu suka dibebani? Gue suka dibebani. Ada komik sebelum gue dia nanya, kan kalau di Depok kadang-kadang maraton juga kan, komik present komik. Lu mau di present apa? Bilangnya juara somasi. Gila, malah minta guys. Iya, minta gue. Ada yang udah tahu pun pasti present gue kayak gitu. Kemarin gue di present malah di Depok yang gendong Moji gitu. Tanpa gue minta, tapi gue happy. Apa Moji? Yang gendong Moji. Anjay. Gue happy karena yang pertama Bang Nopal waktu itu MC kan. Yang pertama gue dapat pengakuan dari senior gue Bang Nopal. Yang kedua berarti Bang Nopal percaya kalau gue tuh bisa menghangatkan open mic gitu. Tapi lu nggak ada ketakutan kayak ketika lu udah digede-gedein gitu? Terus mulanya malah kepleset nggak? Malah jadi jokes gue. Oh, malah jadi jokes. Iya, gue bilang kan tidak semuanya juara somasi harus lucu di semua tempat. Lu jadiin jokes aja ya? Sayangnya kalian waktu itu di somasi nggak nonton langsung. Malah gue salahkan ke mereka. Iya. Suka gue dibebankan. Keren sih. Enggak keren lagi biasa ini. Keren lah, beda. Lu benar-benar beda soal lu. Aneh lu. Aneh ini orang beneran dari tadi. POV-nya bukan POV-nya, apa sih namanya? Cara pandangnya tuh unik menurut gue orang ini nih. Nggak tahu kenapa nih. Apa sih yang lo makan sih? Bingung gue. Masa gitu? Lo nonton apa sih? Film apa sih lo? Gue suka nonton lagi. Nah, itu mungkin. Karena lo suka nonton makanya jadi aneh. Iya, ya, gue musik doang. Avatar nggak nonton Avatar lo? Enggak, gue 3 jam buat nonton manusia biru sih enggak ya. Enggak gue. Mending nonton Smurf biru juga ya. Dan brengseknya Avatar 1 gue nonton. Suka tapi? Dulu. Suka tapi. Yang dia nyambungin rambut ke hewan itu gue suka. Jujur, tetap yang terbaik secara cerita yang satu. Secara cerita kalau buat gue. Gue kan sekarang belum. Lu udah nonton? Gue udah satu, yang 3 nonton. Tapi 3 lebih baik dari 2 secara cerita. Oh, berarti 2 sampah banget ya? Nggak sampah, cuman gue kurang biru. Iya. Kurang ada adegan birunya. Waduh, adegan biru. Nih, itu. Terakhir nih. Boleh. Lo kan tadi udah bilang tuh, lo tuh udah dari tahun lalu awal lo tuh akhirnya pengen jadi komik yang identitasnya udah Makassar nih. Iya. Tapi ada lagi nggak identitas lain yang pengen gue angkat? Yang akan lo angkat, atau lo pengen jadi komik yang dikenal sebagai komik seperti apa gitu ke depannya nih? Gue pengen dikenal sebagai komik yang lucu terus. Nggak bebanin diri lagi nih. Oke, terus. Itu ngebebanin diri ya? Makanya ada ini nih, lucu nah, lagi. Itu salah satu manifest gue, Bang. Iya bener sih. Gue tuh ambisi gue ya, nggak gue tunjukin ke perilaku. Ambisi gue tuh gue tanam ke diri gue aja. Kayak udah pas nggak ada orang lihat nih, dia nggak tahu nih kalau gue lagi ambisi banget menang Moji gitu. Kan orang-orang nggak tahu gue ambisi banget menang Moji. Nih gue tulis semua manifestasi gue. Di Januari audisi Suci, masuk Suci, line up event stand up Indo apapun, job semakin banyak. Gokil. Di belakang gue tulis banyak teman yang tulus gitu, karena menurut gue buat apa lu banyak kerjaan, banyak lucu, tapi temen lu nggak ada yang tulus. OOT nih, ini lu graffiti ya? Iya, gue kan. Lu seneng graffiti? Gue desainer juga kan, gue desain grafis kan. Keren. Tapi apa yang akan lo lakukan untuk bisa jadi lucu terus? Latihan terus lah. Open mic ya? Iya. Lo berapa kali sih open mic seminggu? Brengsek kayak gue adalah kalau lomba gue nggak bisa open mic. Kenapa? Karena gue nggak mau tahu hasil materi itu dari sebelum dulu gue lomba. Kenapa? Nah, aneh lagi ya gue ya. Iya kan, aneh banget nih orang beneran nih. Fix. Tapi ini semua sumpah teman-teman, nggak ada yang gue bikin karena itu emang gue nggak mau tahu hasil materi ini dari sebelum gue lomba. Makanya waktu kemarin lo latihan yang di Bintaro, yang di Tangsel. Iya, itu kan gue mau naik Moji. Gue ngetesnya bukan materi Moji. Bang Nopal ngetes materi Moji. Iya, Bang Nopal materi Moji dia, walaupun nggak full. Iya. Di situ goals gue adalah lucu. Tanpa pakai materi lomba. Itu aja, maksudnya lo yang penting menghibur. Lo nyari kepercayaan diri lah ya. Gue masih lucu malam ini nih. Iya. Besok gue lucu lagi. Betul. Kayak gitu ya. Iya. Gue cari doping itu sih. Iya.
Nggak pernah gue kayaknya lomba gue open mic. Anjir. Jadi validasi tetap ke teman aja? Ke teman sama ke diri sendiri. Ke diri sendiri gimana sih validasi ke diri sendiri? Kalau ini lucu. Hah? Kalau ini lucu. Nggak, cara validasi ke diri sendiri itu gimana anjir? Ah itu gue nggak tahu tuh. Gue suka orang kan bilang kadang gue ketawa nih kalau mikir kata ini. Berarti lucu tuh. Iya. Nah gue nggak pernah ketawa sama jokes gue. Nah. Tapi gue tahu kalau ini lucu. Itu lebih susah lagi dong. Karena gue orang yang susah ketawa kali ya. Itu. Tapi lu kalau lagi stand up, abis ngelempar punchline kadang lu ketawain juga. Karena gue ngelihat orang ketawa. Oh, jadi Iya. ngeliat itu lu ngerespon penonton ketawa lu jadi ikut ketawa juga, geli ya. Tapi ada beberapa materi lah yang gue udah dari setup tuh gue udah geli. Ada. Yang mana contohnya? Dia dulunya laki-laki, uang panai. Oh, panai. Ah, itu tuh gue udah. Karena lu udah tahu ujungnya di situ. Iya, dan gue udah geli kayak maksudnya anjing lucu banget nih. Nah itu gue udah percaya kalau itu lucu. Dan itu gue dapetnya di Moji. Gue dapetnya di tempat di studio. Hah? Di jalan itu tadinya punchline bukan itu. Di jalan itu punchline-nya sumpah demi Allah. Nih ada materi awalnya. Itu gue dapetnya bukan di situ. Dapetnya di studio pas udah mau naik. Gue nanya sama Nopal, "Bang, gue ganti ya kayak gini-gini." Bawa gitu. Tadinya punchline-nya bukan dia dulunya laki-laki, S2, tapi bukan orang Makassar. Di depan saya ada rumahnya, di depan saya ada teman-teman S2, uang palingnya 50 juta. Memang murah 50 juta, tapi kita tahu dia orang Batak gitu. Ya artinya kan jadi nggak relevan ya maksudnya si uang pandai ini. Iya sih. Cuman kalau lo bilang dia dulu laki-laki lebih ger sih emang. Iya, itu gue dapet dari studio. Gila nih orang aneh nih beneran nih, gila nih. Baru gue bilang, "Bang, gue ganti ya ini." Ya Bang Nopal tuh alhamdulillah selalu percaya juga. Anak-anak sih selalu percaya sih apa yang gue dapat. Jadi kayak ya udah itu aja. Monster nih guys. Monster apa? Asli. Ini mungkin karena sekarang belum terlalu dikenal sebagai monster, tapi gue yakin Amin ya Allah. Renaldi Bahar Amin. akan jadi the next monster, man. Bener-bener yakin gue. Apa? Soalnya cara berpikirnya udah aneh banget, udah beda banget sama orang pada umumnya. Ciri-ciri monster begitu emang. Masa ciri-ciri monster gitu? Iya. Ciri-ciri monster tuh serem. Matanya satu. Oke guys, gue rasa sampai situ dulu ya. Banyak omong kosong ya di sini gue ya, maaf ya Bang. Enggak lah, banyak pelajaran yang bisa kita Gak ambil. ada anjrit. Nggak ada ya? Nggak apa-apa deh. Enggak lah Bang, gue. Karena langit udah semakin gelap. Ya, Iya. jadi kita akhiri Boleh. obrolan kita hari ini Kan di lu terlalu episode pojok. kali ini. Makasih Terima kasih banyak Bang Rama. Renal Terima kasih banyak. Bahar. Sampai ketemu lagi di ABCDE. Ayo belajar komedi dengan everybody. Asoy, gue suka banget akronim gitu. Kenapa ya?